Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas samai wal ard la ilaha illahu fa anna tufakun. Shadaqallahul azim. Ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, para pencinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jamaah salat subuh gabungan yang semoga terus Allah berikan keistiqomahan dalam taat hingga akhir hayat, akan menjadi orang-orang yang berlimpah keberkahan. Orang yang salat subuhnya rajin berjamaah, dia kagak bakal dapat susah. Nanti kita ngaji jaminan dari Allah di dalam Al-Quran dan sabda dari baginda Rasulullah yang akan membuat kita berterima kasih kepada MUI Jakarta Selatan dan DMI Jakarta Selatan yang menggelar acara ini. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan buat para tuan guru kita, terkhusus saya punya senior Ketua MUI DKI Jakarta, Abang Kiai Haji Munahar Mukhtar, yang semoga terus dalam penjagaan Allah. Ketua MUI Jakarta Selatan, Tuan Guru Al-Mukarram Wal-Muhtaram Kiai Haji Ahmad Nawawi Halim. Yang terhormat Bapak Wali Kota Jakarta Selatan, Bapak Dandim, yang mudah-mudahan pejabat-pejabat seperti inilah yang terus akan Allah angkat derajatnya. Yang demen sholat subuh gabungan, udah pasti bawa berkah dan aman. Para kiai, para asatidz yang maafkan saya tidak menyebutkan namanya satu persatu. Kita punya waktu berapa menit nih? 20 menit wala. 2 jam. Mudah-mudahan dengan tanpa menyebutkan tetap menjadi sebuah ikatan cinta yang tidak berkurang di dalam dada. Jamaah sekalian berbahagia, saya menyimak apa yang disampaikan oleh Tuan Guru kita, Ketua MUI Jakarta Selatan. Beliau tadi menyampaikan di awal bahwa bergembira bahwa berkumpul bersama orang-orang soleh. Tuan Syekh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahibu Simtid Durar, beliau punya diwan Al-Habsyi. Beliau punya rumusan, nggak bakal meleset, karena beliau disebut sebagai bendaharanya langit gitu. Dengan begitu banyak karomahnya, mereka yang datang haul ke Solo banyak betul yang merasakan bahwa berapapun yang mereka keluarkan pasti dibalikin oleh Allah berlipat ganda. Saya pernah berziarah ke tempat beliau, tetapi dalam diwannya beliau memberikan sebuah rumusan, dan ini tidak meleset. Idza ahbabta shalihina fa'lam anna fika khairan, wa idza ahabbaka salihuna fa'lam anna fika sirran. Ini rumusan dari beliau. Kalau engkau mencintai orang-orang soleh, maka kata beliau, ketahuilah pada dirimu terdapat kebaikan. Dan apabila orang-orang soleh mencintaimu, ketahuilah bahwa di dalam dirimu ada sir min asrarillah. Jamaah, dan malam ini dan pagi ini kita memenuhi syarat semuanya. Kita mencintai orang soleh, dan kemudian kita dikumpulkan bersama orang soleh yang kita berharap bahwa kita dicintai oleh mereka. Jadi nggak ada ceritanya Bapak Ibu, karena tadi di bawah ada ibu-ibu yang juga ikut dalam munajat ini. Mereka yang bergabung bersama orang-orang soleh kemudian dalam kesusahan di dunia dan di akhirat, karena mereka akan terus dibimbing untuk mencari jalan keluar dari setiap permasalahannya, bermuara kepada menghadirkan Allah dalam setiap keadaannya. Ada kisah di dalam Al-Quran. Ini kalau sudah menjadikan aktivitas kita, menyerahkan segala urusan kita kepada Allah, maka semua pasti akan clear, selesai.
Ada cerita dalam Al-Quran ketika anak-anak Yakub mempunyai tipu daya dan mereka berharap bisa keluar bersama Yusuf. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Jemaah, mereka menghadap kepada Nabi Yakub. Anak-anaknya berkata, wahai ayahku, mengapa kau tidak percayakan kepada kami atas Yusuf? Dan kami adalah orang-orang yang akan memberikan banyak kebaikan. Wa inna lahu lanasihun. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Ini Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Mereka terus berusaha meyakinkan kepada ayahnya, tolong biarkan Yusuf bersama kami esok hari, di pagi hari. Yarta' wa yal'ab. Kasih sesekali dia bersenang-senang dan bermain bersama kami. Dan mereka memberikan jaminan, wa inna lahu lahafizun. Kami akan jaga mereka, jaga Nabi Yusuf. Jaga Nabi Yusuf. Apa yang kemudian dijawab? Yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, keluar dari lisan Nabi Yakub. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu ay ya'kulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Ini ucapan ini yang akan jadi bahasan kita. Ketika Nabi Yakub berkata, sesungguhnya aku khawatir bahwa ketika kalian pergi bersama Yusuf akan membuat aku sedih. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu ay ya'kulahu dhi'bu. Dan aku khawatir nanti akan memakan seekor serigala akan Nabi Yusuf. Wa antum anhu ghafilun. Dan kalian terhadap Yusuf orang yang lalai. Makul Pak, naluri seorang ayah ketika cinta maka dia akan berusaha protektif. Jangan sampai ada bencana terjadi kepada putranya. Itu yang terjadi pada diri kita, kepada anak-anak kita. Sama seperti guru-guru kita dengan menggelar acara ini, mereka khawatir jangan sampai umatnya jadi kebingungan dalam menjalani kehidupan di dunia. Digelarlah ini kajian subuh yang tadi kita aminkan apa yang disampaikan Bapak Wali Kota. Mudah-mudahan jadi 2 minggu sekali, mudah-mudahan jadi setiap minggu. Tapi sebulan sekali saya yang ceramah Pak Wali Kota. Sempet-sempetnya kita promosi. Jamaah sekalian berbahagia, di sini letak permasalahannya. Imam Ghazali kemudian membahas ini dalam kitab Ihya-nya. Ketika beliau memasukkan kisah ini dari sebuah riwayat bahwa Allah mewahyukan kepada Nabi Yakub dan bertanya, lima farraqtu bainaka wa baina Yusuf. Ditanya Nabi Yakub, ente tahu nggak kenapa aku pisahkan antaramu dengan Yusuf yang kau cintai itu? Atadri lima farraqtu bainaka wa baina Yusuf? Wahai Yakub, ente tahu nggak kenapa aku pisahkan antara engkau dengan Yusuf? Li'annaka qulta akhafu ayyakulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Karena engkau berkata, aku khawatir akan ada seekor serigala yang memangsa Yusuf dan kalian wahai anak-anakku lengah dari menjaga Yusuf. Ditegur sama Allah, ditegur karena ente ngomong khawatir Yusuf akan dimangsa oleh serigala. Kemudian Allah tanya, lima khifta dzi'ba wa lam tarjuni.
Kenapa ente takut kepada serigala dan tidak memohon kepadaku? Itulah yang diajak dalam pengajian ini sebagai solusi konkret dari MUI Jakarta Selatan dan kemudian DMI Jakarta Selatan, menjadi solusi konkret untuk engkau keluar dari masalah. Kau diajarkan untuk tidak takut kepada makhluk bila kau hadir di majelis istighosah yang digelar di Jakarta Selatan ini. Bagaimana kita mau takut? Tadi saya begitu datang ke tempat ini, lempengan bacaan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wah jamaah, itu disebut oleh beberapa ulama disebut Ismul A'zam. Karena bacaan Ismul A'zam tergantung dengan perjalanan spiritual dari para ulama. Karena ada yang bilang bahwa ya dzal jalali wal ikram. Tapi ketika beralasan ini disebut Ismul A'zam, adakah Yunus ditemani oleh makhluk saat dia dalam 3 kegelapan? Gelapnya lautan, gelapnya perut ikan, gelapnya waktu malam? No, nggak ada. Lalu apakah hilang harapan dari Yunus? No, nggak ada. Dia begitu yakin bahkan tidak sempat meminta, hanya mengakui kesalahannya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Adakah redaksi doa di situ, permohonan untuk dikeluarkan dari perut ikan? Nggak ada. Tetapi lisannya mentasbihkan zat yang suci. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Minta tolong untuk dikeluarkan? Enggak. Kau cukup menyebut sang pencipta, maka dia hadir dalam kehidupanmu. Jemaah, ditegur Nabi Yakub, lima khifta dzi'ba wa lam tarjuni. Ente pakai takut sama serigala, emangnya enggak ente punya harapan kepadaku? Jemaah, bukan cuman itu. Kemudian dikatakan dalam kitab Ihya itu, Allah tegur, liman nazarta ila ghaflati ikhwatihi walam tanzur ila hifzi lahu. Kenapa ente cuman mikirin khawatir nanti saudara-saudaranya Yusuf jadi lalai? Kau tidak berpikir kepada penjagaanku kepada Yusuf. Ini pelajaran level tinggi Pak. Dengan subuh gabungan ini kau diajak untuk melupakan segala ketakutanmu karena kau hadir beraudiensi langsung kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ada orang yang kemudian rada nyinyir, kita kudu yang realistis aja Ustaz. Wah, ente pikir sholat gabungan, subuh gabungan nggak realistis nih? Bahkan lebih realistis dari apapun. Seorang yang dekat dengan pejabat menghadap ia kepada wali kota atau Bapak Dandim, menceritakan kesusahannya. Pak wali kota, Pak Dandimnya suka nih sama orang karena orang baik. Ditolongin pasti ente punya urusan. Betul nggak Pak? Karena orang baik. Tuh Ustadz yang disebut realistis. Kalau kau sebut minta tolong kepada manusia, sesuatu yang realistis, bagaimana mungkin lisanmu berani berkata datang kepada yang menciptakan semesta kau sebut tidak realistis? Oh, selesai Pak semua masalah. Ada seorang, ada 10 menit lagi nggak sini? 10 menit lagi masih boleh? Ada satu kitab namanya Hilyatul Auliya, Tuan Syekh Abu Nuaim Al-Asfahani. Saya mengkaji ini di Masjid Baitul Taqwa Ustaz Hadi di setiap Sabtu ketiga, subuh Sabtu ketiga. Tetapi Abu Nuaim Al-Asfahani bercerita tentang seorang lelaki yang pernah berhaji 50 kali lebih. Jadi nanti akan ada nih goyang-goyang dikit mah nggak apa-apa, tapi langsung buru-buru datang lagi kepada Allah. Ini ada orang yang udah berhaji 50 kali lebih.
Dalam riwayat lain 40 kali lebih. Beliau yang disebut sebagai karena tidak berhaji uangnya disedekahin buat nolongin orang yang susah, kemudian menjadi sebab semua yang berhaji diterima pahalanya, hajinya oleh Allah. Namanya Tuan Syekh Ali bin Muwaffaq. Abu Nuaim Al-Asfahani menceritakan beliau satu waktu beliau galau. Ini hajinya udah 50 kali lebih, ada galaunya juga. Sebabnya mungkin terjadi banyak pada kita. Beliau cerita, kharajtu yaumal jum'ah ila rawahi. Aku keluar hari Jumat setelah sholat Jumat tentunya di waktu petang ke sebuah taman, keluar dari rumah, tempat yang agak luas. Fasa'alatni ahli hajatan. Begitu dia mau keluar, bininya minta sesuatu. Bininya minta sesuatu. Jadi dia mau keluar, kayak mungkin kita ilustrasikan kita mau keluar, bini pesen, jangan lupa ya pulang beli martabak gitu. Cuman saya nggak diceritain dalam kitab itu mintanya apa. Tapi beliau berkata, fasa'alatni ahli hajatan. Apa yang kemudian beliau curhatkan yang diceritakan oleh Abu Nuaim Al-Asfahani. Wa ana magmumun biha. Saya ketika ngebaca ini rada ketawa dikit. Ini kelas wali nih. Begitu dipesen sama bininya, grogi juga dia. Wa ana magmumun biha, dan aku galau dengan permintaan dari istriku. 50 kali pernah haji ini akan saya jadikan sebuah sesuatu yang akan menghibur kita. Inti boleh satu waktu galau, tapi nggak boleh kelamaan. Langsung segera ambil keputusan. Istighosah, lembaran yang telah dibagikan ini adalah sebuah media untuk engkau mendapatkan pertolongan dari Allah. Karena saya ketemu dengan Allah yarham almarhum ya. Waktu itu pernah kita bahas bagian pembukanya. Dari ini istighosah. Jemaah, apa yang kemudian beliau ceritakan? Kalau makanya data statistik tuh sampai sekarang gitu dalam nggak tahu benar apa bercandaan, lebih banyak suami yang mati duluan dibanding sama bini. Makanya buat ibu-ibu yang di bawah, kalau pengen suaminya panjang umur, jangan sering banyak permintaan melakinya, ngerinya ampeg tuh laki. Galau. Jamaah sekalian yang berbahagia, begitu dia dalam keadaan galau, magmumun biha wa ana magmumun biha, maka kemudian beliau bercerita, fahatabi hatifun, maka menyeru kepadaku sebuah suara yang kagak tampak orangnya. Apa yang beliau bilang? Suara hatif itu, tahzan wa analaka. Kata Ali bin Muwaffaq, aku tersadarkan dengan suara hatif yang saat aku galau karena permintaan istriku. Maka kemudian beliau bilang, ada hatif yang bilang, kau bersedih padahal ada aku untukmu. Bingung kalau ada umat Nabi Muhammad yang dia meneteskan air mata dari lantaran urusan dunia, padahal dia punya sebuah solusi konkret. Ente jangan kata baca banyak-banyak, baca sholawat aja, api neraka kagak boleh ngenain badan ente, apalagi cuman kesusahan dunia. Kita perlu bukti. Sebulan yang lalu saya pulang dari Tarim, karena ini cerita sangat memotivasi dan saya ketemu orangnya. Saya pertanggungjawabkan dunia akhirat yang saya sampaikan. Ketika saya di Mesir dalam transit, ketemu seorang lelaki yang dari potongannya nggak ada potongan orang punya duit banyak. Kan kalau orang duitnya banyak, dia mukanya rada cerah. Kalau orang banyak masalah biasanya rada puyeng kusem tuh. Kelihatan biasanya, Pak. Jemaah, tapi begitu obrolan saya dengan dia, saya tanya. Pada saat dia tanya kepada saya, Ustaz mau kemana? Saya mau ke Tarim. Saya mau nganterin anak saya yang kedua. Saya balik nanya sama dia, antum mau kemana Kiai? Karena beliau Kiai dari Gresik. Beliau punya pesantren di Gresik. Ini kisah nyata Pak Wali Kota. Saya ingin memotivasi biar
biar besok itu zakat infaknya nomor 1 di Indonesia, Jakarta Selatan. Ya kan kalau orang kaya semua berapa banyak gitu zakatnya. Kata Imam Ghazali, lu jangan belajar ilmu zakat kalau belum punya duit. Apa nih lo mau zakatin? Jadi kudu kaya dulu. Jamaah sekalian yang berbahagia, dia bilang pada saat saya tanya, antum mau kemana Kiai? Ane mau ke Tarim. Mau ngapain? Saya dulu lulusan Ahqaf tahun 2003. Saya mau beli tanah Ustadz di Tarim. Loh gaya banget nih. Mungkin nggak ada potongannya, tapi mau beli tanah di Tarim. Dia cerita, saya ingin singkat. Iya, ini keberkahan baca sholawat. Semua seakan diberikan oleh Allah. Yang kita baca dalam istighosah ini bukan hanya sholawat, berbagai ismul a'zam ada di tempat ini, bacaan ini. Dibekali kita dengan MUI Jakarta Selatan. Yang ini tentunya menjadi pahala buat MUI DKI Jakarta karena di bawahnya bang. Jadi antum mah nggak dikit juga pahala udah banyak banget bang. Kalau semua MUI bikin begini, nggak tahu kalau Jakarta Timur karena saya belum pernah diundang bang. Jadi instruksiin lah Jakarta Timur. Saya orang Jakarta Timur, di selatan ngisi mulu dia. Pokoknya kemana aja penceramah bisa ngosek, ngambil kesempatan promosiin diri. Apalagi sama abang sendiri, aman lah. karena beliau orang yang kita bangga punya ketua MUI DKI yang berani tegas lugas untuk membela yang hak. Sampai mana dia gua tadi itu gara-gara Bang Munah. Dia beli tanah, dia beli baca sholawat, cuman itu doang. Oh ini mah nggak ekstrim pak, nggak ekstrim. Ada namanya Tuan Syekh Al-Arif Al-Allamah Al-Mufassir Al-Muhaddis Tuan Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husain. Beliau begitu banyak karangannya tentang cinta kepada Rasulullah. Ada satu kitab yang membandingkan Nabi Yuna Muhammad dengan semua nabi yang pernah diutus. Kalau Musa mah, kata beliau dalam kitabnya, cuman diterjemahin dalam bahasa klender. Kalau Musa mah kudu berhadapan sama laut, kudu pakai tongkat, diketok baru kebelah tuh laut. Nabi Yuna Muhammad hanya menunjuk saja bulan yang jauh itu terbelah. Bagaimana mungkin Nabi tidak lebih mulia dari nabi-nabi yang lain? Jamaah sekalian yang berbahagia, Nabi Ibrahim kata beliau kudu minjem kampak buat meruntuhkan berhala, kemudian digantungin ke leher. Setelah itu ke leher berhala yang paling gede, dia bikin alibi, dia perlu pakai tangannya untuk menghancurkan berhala. Tapi Nabi Yuna Muhammad begitu Fatu Makkah, kemudian datang di sekitar Ka'bah, itu berhala semua jatuh seketika tanpa disentuh. Sallu ala Nabi. Beliau cerita menjelaskan tentang keistimewaan Nabi dalam hadis Sunan Tirmidzi, ketika para sahabat dibuat terhenyak karena Nabi memegang 2 kitab, yang 2 kitab itu 1 daftar penghuni surga, 1 daftar penghuni neraka, di Sunan Tirmidzi. Beliau menjelaskan itu kepada Nabi terlalu mudah. Ada umat Nabi SAW yang mendapatkan perlakuan istimewa. Ini biar kita yakin pak, kita kalau dekat sama Bapak Wali Kota, dekat sama Pak Dandim aman. Datang nih, tunjukkan di mana sarang begal yang paling bengis. Saya datang, tapi saya minta ditemenin sama pasukan Pak Dandim. Iya, kita lemah pak, tapi yang dampingin kita nih pasukan Pak Dandim. Itu yang bikin kita jereget, bikin kita jadi berani. Kalau ente ditemenin sama pasukan Pak Dandim, ente merasa aman, bagaimana mungkin ditemani oleh Allah kau menjadi ketakutan? Kita main logika. Bukan karena kita punya kemampuan, pasukan Pak Dandimnya nih orang-orang terlatih. Lu mah boleh cemen, yang dampingin lu siapa? Sama ketika istighosah, kau lemah, kau tidak berdaya, tapi saat itu kemudian kau punya kekuatan teramat dahsyat, tidak terbendung, karena kau datang minta kepada yang mampu melakukan segalanya. Ya ayuhan nasu dzkuru nikmatallahi alaikum
Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard. La ilaha illahu fa anna tu'fakun. Itu ayat yang saya baca tadi surat Fatir. Ente kagak boleh jadi nunduk ketakutan dalam urusan dunia, karena ente mempunyai kedudukan sebagai kekasih Allah. Apa yang diceritakan oleh Tuan Syekh Abdullah Sirajuddin, yang beliau ceritakan, ada satu waktu rombongan orang-orang soleh yatumfuna haulal Ka'bah. Mereka semua sedang tawaf di sekitar Ka'bah. Tiba-tiba famarra bihim rajulun wa qad yata'allaqu bi astaril Ka'bah tahtal mizab. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang dia nyelonong masuk ke Hijr Ismail, yang dia kemudian gelantungan bi astaril Ka'bah, dengan kiswahnya Ka'bah dia tempelin dia punya badan tahtal mizab, di bawah tempat kucuran air. Berarti kan adanya di talang mas di Hijr Ismail. Kan akhlaknya kudunya siapapun masuk ke Masjidil Haram, kalau engkau masuk ke masjid tersebut, jangan duduk kecuali kau melaksanakan tawaf sunnah. Atau kalau engkau tidak berniat tawaf, sholat tahiyatul masjid. Nih ada lelaki nyelonong masuk aja dia ke Hijr Ismail, langsung gelantungan di bawah itu pancuran emas. Saya memang suka jamaah membaca kajian-kajian di mana orang begitu yakin dengan kasih sayang Allah. Kita punya anak pak, misalnya dia tahu nih, taruh dah anak orang kaya banget, dia punya kontrakan, dia punya sewaan ruko, dia punya mobil banyak. Emang tuh anak jadi ketakutan, nyengir terus tuh bocah. Kenapa? Dia tahu bapaknya orang kaya. Jemaah, dia begitu confident, padahal bapaknya punya cuma 100 pintu. Mana baru pintunya doang 100 ditumpuk. Dia udah segitu girangnya. Tetapi bagaimana mungkin engkau saat menyembah yang disebut oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ay yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Ini ada pemuda nyelonong main masuk aja ke Hijr Ismail, nggak punya akhlak. Maka karena yang sedang tawaf adalah orang-orang soleh, mereka tahu betul bagaimana adabnya masuk ke Masjidil Haram, ditegur. Faja'alu yumazihunahu, maka ini orang-orang soleh berkelakar. Waqalu, dan mereka bertanya kepada ni pemuda, hal nazalat alaika bara'atun minallahi ta'ala bi annaka min ahlil jannah. Emangnya udah turun kepadamu sebuah kebebasan dari Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwa bi annaka min ahlil jannah? Emangnya udah ada kepastian dari Allah kau disebut sebagai penghuni surga? Main nyelonong aja kagak pakai tawaf dulu gitu. Bangetan dia pede. Maka apa yang terjadi? Fa akhadha ar-rajulu hadzal kalama bi'azmin, dia jadikan ini ucapan sebagai sebuah kekuatan buat dia untuk meminta kepada Allah. Waraha yad'ullaha ta'ala, dan segera dia berdoa meminta kepada Allah. Diledekin nih, yang ngeledekin orang soleh, kagak mundur dia. Orang soleh ngeledekinnya pakai dalil, emang kudu tawaf dulu ente. Tapi dia kenal betul siapa Tuhannya. Ketika dikatakan apakah telah turun sebuah kepastian tentang bebasnya engkau dari siksa api neraka dan engkau dicatat sebagai penghuni surga? Hal nazalat alaika bara'atun minallahi ta'ala
bi annaka min ahlil jannah. Wah, dikata gitu dia. Tambah kenceng. Enggak kendor. Apalagi jamaah sholat subuh gabungan. Nih, bersama orang-orang soleh kita. Ini disindir sama orang soleh karena tidak memenuhi akhlak yang seharusnya dikerjakan. Dia jadi bertekad, kemudian dia berdoa. Tambah yakin dia. Allahumma anzil alayya al-bara'ata. Dia berdoa nggak diganti-ganti. Ya Allah, turunkan atasku sebuah bukti kebebasan aku dari siksa api neraka. Saya ingin mengajak kepada kita untuk mengenal bahwa kau punya sebuah harapan bila disandingkan dengan pertolongan Allah kekecilan. Jangan engkau bermusuhan dengan tetangga karena dia punya jabatan, karena dia punya harta. Minta aja, Tuhannya sama. Makanya kita doain nih Pak Wali Kota, Pak Dandim terus naik jabatannya. Buat Pak Dandim tenang aja. Kalau Dandim ada bintangnya nggak? Bintang apa belum? Belum ya? Tenang aja. Bintang yang punya Allah semuanya di langit. Kita minta jangan banyak-banyak, 4 aja 4. Iya. Makanya subuh gabungan ini akan menguatkan kita. Didoain. Ya elah, kan di langit banyak banget. Saya minta ya Allah 4 aja 4. Kelebihan juga nggak mau saya, kalau kelebihan nggak ada. 4 aja. Bintang 7 apalagi. Bintang 7. Mau yang kita migran kita. Ini bab yakin ya akhi. Kita belajar dari seorang lelaki. Dia bilang, ya Allah turunkan atasku kebebasan, bukti kebebasanku dari siksa api neraka. Jemaah, apa yang terjadi kemudian? Fanazalat alaihi waraqatun alal mizabi wa wasalat ilaihi maktubun fiha innaka min ahlil jannah. Sallu ala nabi. Nggak pakai lama, dia berdoa, ya Allah turunkan kepadaku sebuah bukti aku terbebas. Nih ada orang-orang soleh yang mereka nggak ngatain berkelakar. Emang pantas untuk ditanya, ente segitu pedenya kagak pakai tawaf sunnah, langsung nyelonong ke Hijir Ismail. Jemaah, dia nggak kendor, dia berdoa, ya Allah turunkan kepada aku sebuah bukti kebebasan dari siksa api neraka. Goiru makul, yes, karena akalmu terlalu kecil untuk memahami kekuasaan Allah. Jemaah sekalian yang berbahagia, turun tuh warokoh, kertas, lembaran ke atas talang air yang ada di Ka'bah, talang emas. Wa wasalat ilaihi, jatuh kemudian. Orang dia lagi begini, jatuh ke dia. Kemudian dia baca, maktubun fiha innaka min ahlil jannah. Tertulis dalam warokoh itu ada redaksi, sesungguhnya engkau termasuk orang yang disebut penghuni surga. Jemaah, lalu apa yang membuat engkau khawatir saat diajak istighosah? Lalu apa yang membuat engkau enggan untuk datang ke majelis istighosah? Bukan sekedar engkau tidak percaya, jangan-jangan masjid tempat terjadinya istighosah itu tak menginginkan kakimu masuk ke dalamnya. Bagian akhir kita buka surat Al-Hujurat. 2 menit lagi ya, boleh? Ini karena Sekjen MUI-nya ini Jakarta Selatan sumbunya rada pendek ini. Sumbunya rada pendek, kalau saya nggak ada sumbunya lagi udah. Jemaah sekalian yang berbahagia, kita bersyukur bahwa kita dipilih oleh Allah. Ketika Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun
Nih Pak, kabar dari Allah. Wa'alamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa pada kalian ada Rasulullah. Rasulullah telah meninggal dunia, tapi saat kau melangkah ke Masjid Al-Hikmah, maka ada energi Rasulullah di dalam dirimu, yang engkau datang mengingat Allah. Kenapa? Karena Allah sampaikan semua yang terjadi itu bukan karena hanya kemauanmu, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Ini yang nggak bisa terbantahkan tentang keistimewaan jamaah sholat subuh gabungan yang terjadi di Jakarta Selatan. Jakarta Timur belum, saya belum diundang, bisa pesan lagi ke MUI ke MUI Jakarta aja. Jemaah, maka mereka adalah orang-orang yang punya harapan. Bangkit wahai umat Nabi Muhammad. Kalau yang punya jabatan masih demen sholat subuh gabungan, masa ente yang kerjaan kagak jelas lagi sok-sokan gak mau sholat jamaah. Yang punya jabatan masih perlu Allah. Memang seharusnya begitu. Masa ente yang kagak punya kerjaan lagi sok-sokan ngapain sholat jamaah gabungan? Ente nggak tahu ini solusi konkret dan sangat realistis ketika kau berkumpul bermunajat dalam sebuah keinginan mendapatkan pertolongan dari Allah. Dan ketahuilah, Dia Allah yang memerintahkan kita untuk berdoa dan meminta. Ud'uni. Apa yang akan terjadi? Astajib lakum. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.